yang sudah siap di depan layar kaca Anda. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Sudah siap kan? Sehat terus akan menemani Anda di acara Ruby No Secret. Sama Daniel di pojok sana. Ada apa sih agak tersendat gitu, kenapa? Kurang pemanasan ya jadi jemarinya ya. Oke. Ada beberapa bintang tamu yang sudah hadir juga hari ini untuk berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu seperti biasanya. Yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai menjadi perbincangan publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa sih yang lagi rame? Ini kalau kita lihat di sosial media ya, lagi rame itu yang menuai komentar itu gara-gara seorang netizen ya kan? Ya, seorang netizen itu nge-stitch membandingkan antara kontennya Kartika Putri dan Habib sama kontennya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Padahal sebenarnya mungkin nggak ditujukan spesifik untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya. Cuman jadi rame gitu ya ketika Kartika Raffi yang lagi viral ternyata begini. Endingnya di luar Nurul, suka-suka Habib aja katanya gitu ya kan. Ini clickbait banget sih. Dan ini hari banyak menuai komentar-komentar. Ada apa sih sebetulnya? Coba kita lihat, kita bedah satu persatu. Kita buka dulu kontennya, siapa dulu deh? Kontennya Kartika sama Habib. Jadi kan ini pada saat lagi ibadah kemarin ya, ibadah haji itu banyak kan artis-artis yang kemarin itu bikin konten juga. Kontennya adalah salah satunya itu naik di eskalator itu loh. Di eskalator terus ada lagunya. Pokoknya gitulah, itu kayak mandatori gitu, harus di eskalator itu. Aku pun juga jadi penasaran, ini eskalator mana sih gitu ya. Nah, habis itu Kartika Putri bikin konten, cuman angle-nya dia agak lebih beda. Angle-nya dia adalah dia pengen bikin konten di eskalator tapi dilarang sama suaminya, gitu kan. Tapi ya sama netizen jadi dianggapnya ini kayaknya Kartika Putri nyindir-nyindir artis-artis yang lain deh. Nyindir-nyindir Raffi Ahmad dan Nagita Slavina deh gitu. Kenapa bisa dibilang begitu? Kita lihat dulu kontennya Kartika Putri sama Habib. Yang mau nggak videoin aku? Mau dong. Aku mau bikin konten eskalator. Nah, biasa di mall kita naik eskalator. Beda yang kalau di sini kan naik eskalatornya bisa dikasih backsound la 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 la. Itu eskalator. Itu Bib, ya Allah Bib tuh. Udah kayak orang kampung. Artis pada bikin di sini Bib sama konten kreator. Eskalatornya Bib, eskalator yang tadi. Udah sama aja nih eskalator juga tuh. Nggak gitu. Nah, la 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 la. Kalau aku jadi penasaran deh, itu lagunya apa sih sebenarnya, kenapa jadi la gitu, gak ada nadanya ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Ini artis-artis, kumpulan kompilasi artis-artis yang bikin konten di eskalator dengan background la. Kita dengarkan. Lagunya sebenarnya kayak apa ya? Karena bagus pas turun pemandangannya langsung ke sana. Masya Allah. اشتاق لك من دون ما احس قلبي يا قلبي اتركني Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Pantes dibilang nyindir Nagita sama Raffi ya. Yang pakai lagu la emang cuma pasangan itu doang ya. Iya kan? Gimana tadi lagunya? La. Komentar netizen coba kita baca. Kayak orang kampung, tanda kutip. Padahal nggak semua orang bisa ke situ, katanya gitu. Iya, yang berikut. Apa salahnya sih menikmati di sana? Gue juga kalau ada rezeki pasti bakal buat gitu juga, gitu. Yang berikut. Lakinya juga sama aja. Yang berikut. Maksudnya sama aja gimana? Akil juga berkali-kali bikin video di eskalator ini. Kapan lagi kan dia mumpung di sana? Lagian nggak ganggu waktu ibadah juga. Enjoy itu momen aja, katanya gitu. Yang berikut. Raffi Kiki panutan, nggak pernah julid hidup orang, makanya hidupnya Masya Allah berkah. Yang berikutnya, ternyata bener ya, jodoh itu cerminan diri. Oke, lanjut. Aku langsung jadi kayak membayangkan cerminku. Oke, berikutnya, salut
Salut dengan Raffi Nagita, sama sekali nggak pernah julid sama orang lain. Sekalipun banyak yang nggak suka sama mereka, tapi tetap mereka balas dengan kebaikan. Semoga jadi haji mabrur. Yang berikut, apa lagi? Udah deh. Oke, gitu ya. Ya begitulah ya nanti. Nah ini kan katanya banyak artis dan influencer yang di situ. Nah apakah yang berikut ini influencer yang diundang langsung oleh Raja Salman, ya, jalur influencer ini juga membuat konten di eskalator itu? Kita panggilkan bapaknya. Ada Ustadz Yusuf Mansur. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ustadz Yusuf Mansur, pendakwah, penulis sekaligus pengusaha kelahiran 1976 ini merupakan pimpinan pesantren yang pernah memproduksi film berjudul Kun Fayakun dan Cahaya Cinta Pesantren pada 2006. Pria yang menikah dengan Siti Maimunah pada 1999 dan dikaruniai 5 anak ini, anak sulungnya Wirda Salamah Ulia Mansur baru saja menunaikan ibadah haji setelah mendapat undangan dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. Padahal beberapa artis lainnya tak sedikit yang menjalani haji melalui program Furoda, di mana keberangkatannya tidak perlu menunggu bertahun-tahun. Di antaranya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, dan Aurel. Selain itu, pesantren milik Ustadz Yusuf Mansur, pesantren Darul Quran, telah menerima hewan kurban sebanyak 13 sapi dan 113 kambing yang telah disalurkan ke berbagai daerah. Di mana Ustadz Yusuf berharap tahun depan bisa menyalurkan hewan kurban ke berbagai negara di Afrika seperti Nigeria dan Somalia. Seperti apa hikmah Idul Adha tahun ini bagi Ustadz Yusuf Mansur dan keluarga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ustadz Yusuf Mansur, assalamualaikum. Salam. Aduh, setelah kita berkali-kali ngundang Wirda ya, kali ini baru bapaknya. Nah, sebelum aku ngobrol tema yang berikut ya, aku nanya, Wirda udah bikin belum? Atau Pak Ustadz pernah nggak tuh bikin konten di eskalator itu? Iya. Tapi nggak kayak lala-lala gitu. Nggak pakai lala ya? Lagunya apa? Lele-lele. Oke, kita lihat di artikelnya yang bikin orang jadi penasaran ya. Wirda Mansur diundang ibadah haji oleh Raja Salman melalui jalur influencer, katanya gitu ya. Nih jadi orang jadi penasaran, ini beneran apa Raja Salman menyerahkan undangannya langsung gitu loh? Kan Iya. Pak Ustadz tahun lalu ya, sama undangan yang sama. Sama persis. Itu gimana sih ceritanya kok bisa dapat begitu? Iya, emang ini bukan cuman Wirda atau siapapun yang dikenal. Kayak waktu saya kemarin itu ada belasan orang yang seperti kejatuhan bulan begitu saja. Ternyata ada doa-doa sebelumnya. Jadi percayalah pemirsa, ini bukan hak seorang yang dikenal saja, tapi siapapun bisa. Misalkan gini, ada orang bilang, ya Allah saya tolong dong pergi haji. Nah, insya Allah dia pergi haji. Tapi bila dia tambahin, ya saya pengen pergi haji deh sama orang terkenal, itu juga bakal pergi dia sama orang terkenal. Oh dia bilang, ya saya pengen pergi haji, hotelnya bintang 5, pesawatnya bisnis, dan nggak mau bayar jadi tamunya raja, itu will happen gitu loh. Jadi saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa kesempatan ini adalah kesempatan semua orang, tinggal caranya aja. Ini sama atau beda nggak sih sama yang namanya haji furoda? Beda. Beda kalau lagi? Furoda kan bayar. Oh, kalau itu ini enggak? Perbedaan paling jelas, furoda bayar. Furoda bayar, kalau yang ini enggak? Enggak. Jadi emang tiba-tiba aja datang atau emang ada kenalan sama siapa gitu? Ya, sebelumnya ada interaksi pastinya kan. Saya kebetulan hubungannya dengan kerajaan Saudi, alhamdulillah baik. Sama teman-teman di kedutaan sini juga baik. Dan ada senior kami yang memang udah duluan, dan mereka yang kemudian menjadi jembatan dan mengenalkan kami selanjutnya ya buat siapa aja gitu. Oh, jadi kalau aku kenal? Iya, bisa. Bisa nih? Gitu, Oke, tergantung ngopinya deh. Nanti kita ya kita lihat nih ya. Boleh, ini kan boleh. ada tugas-tugasnya juga ya. Tugas-tugasnya adalah juga untuk menginformasikan bagaimana pelayanan ibadah haji. Betul. Iya. Nggak, emang luar biasa itu pelayanannya. Di semua titik itu bintangnya bintang 7. Terus jadi bintang 7 tuh bukan cuma puyer doang gitu. Iya. Terus nanti ke destinasi-destinasi itu disiapin private jet sama mereka gitu. Atau nih Wirda apa kebagian apa enggak. Kemudian bisa keliling pakai helikopter. Itu Pak Ustadz tahun lalu begitu? Iya, tahun lalu gitu. Oh, jadi ini ya memang ada tugasnya ya, ada undangan untuk menyampaikan seperti ini loh dari pemerintah Arab Saudi ketika mempersiapkan jemaah-jemaah. Iya, bahkan ini udah ada summit, influencer summit Desember ini. International Influencer Summit. Jadi Wirda bakal ketemu sama influencer-influencer di seluruh dunia.
Dia kan sekamar juga tuh sama influencer Dari India, Malaysia, dari Itu mana-mana. apa ngapain tuh influencer summit? Ngerumpi, sama kayaknya. No secret. No secret. Terus nggak itu khusus untuk yang Arab Saudi atau influencer bebas aja, influencer aja? Bebas. Oh, influencer aja? Bebas, ya. Oh, ada ya komunitasnya juga Ada. ya? Oh, luar biasa. Aku ikut mendaftar lah. Ikut lah. Iya. Daftar paling hebat di sejadah, Mbak. Oh, betul juga ya. Iya. Orang bilang, siapa gue kan nggak dikenal sama orang. Saya jawab, yang penting lu dikenal sama Allah kali. Iya, betul. Oke. Begitu dikenal sama Allah, udah. Kita mana tahu ya, hari ini kita ketemu Ustadz Yusuf Mansur, ini banyak adalah loh. jalannya ya kan? Banyak Amin. kameramen. Waktu Iya. angkatan saya tuh kameramen aja ada 7 atau 8 itu loh. Serius itu bener. Amin, 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 Iya. kan? Mas Di juga yang di satu. Nah, seperti apa sih kegiatannya ya? Kita lihat seperti Oke. apa berikut ini kegiatan. Sekitar 2 bulan yang lalu, gue mendapatkan kabar gembira kalau nama gue termasuk dalam daftar tamu undangan Kerajaan Saudi yang diberangkatkan haji tahun ini. Haji Furoda, jawabannya bukan ya teman-teman. Jadi, setiap tahunnya Kerajaan Saudi memberikan kuota undangan haji bagi tamu pilihan. Di antaranya tamu politik, media, dan delegasi lainnya. Tanpa antri, tanpa biaya, dan semua difasilitasi oleh negara Saudi. Hotel yang disiapin sama Kementerian Saudi. Dan Masya Allahnya selama di sini gue tuh disediain satu asisten yang kapanpun gue butuh, insya Allah selalu. Teori hitungan manusia emang gak masuk akal. Buat bisa berangkat haji, kalian tuh harus punya uang kalau gak mau ngantri. Tapi lagi-lagi Allah membuktikan kepada gue bahwa kamu tuh gak butuh uang loh, kamu cuma butuh aku. Tadi Pak Ustadz cerita bahwa Wirda itu bukan lewat jalurnya Enggak. bapaknya, bukan? Enggak, bukan saya yang ngajuin. Jadi tahun lalu ketika saya berangkat haji, dan di rombongan ada Mas Anies, Mas Ganjar waktu itu, dan ada rombongan menteri-menteri. Saya bilang sama Kak Wirda, ketika Kak Wirda ngomong gini, "Pak, boleh dong aku kayak gini lah, didaftarin kayak apa?" Saya bilang, "Enggak, lu daftar sama Allah aja." Nah, saya taunya itu ketika udah beres. Gak tahu tuh bagaimana ceritanya gitu. Saya taunya udah beres, dan teman saya yang menteri Saudi itu WA ke saya. Harusnya kan sebelumnya dong. Iya, iya. Siapa nih? Itu saya sodorin Wirda misalkan. Enggak. Pokoknya Udah dapat undangan, baru ngasih tahu. Baru gitu. Terus yang senior di Jakarta juga yang saya nggak bisa sebut namanya siapa, baru ngabarin juga. Oh. Jadi asli bukan kita yang dorong tuh. Nah, rupanya Wirda udah berdoa dari tahun kemarin tuh kayak papa dong gitu. Nah, ntar pemirsa samain aja. Teman-teman ngerumpi samain aja kayak Ustadz Yusuf dong. Kalau bisa lebih daripada dia, insya Allah. Allah maha mendengar kan, Amin, maha amin. mengabulkan kan. Amin, amin. Keren loh. Iya. Asli keren. Masya Allah. Nah, kalau Pak Ustadz ngasih rekomendasi juga nggak? Enggak. Enggak emang nggak dimintain ya. Jadi Nggak emang dimintain. nggak pernah tahu tuh siapa Enggak yang akan pernah dapat. tahu. Iya. Jadi itu dari Di sono deh tuh. kedutaan. Ya, enggak, bahkan enggak ada kedutaan di sini. Nggak ada. Nggak ada. Dari kerajaan Di Arab Saudi. kerajaan aja. Oke, tapi nanti ketemu sama Raja Salmannya. Raja Salman nggak ketemu karena mungkin udah tuaan kali ya. Sama MBS ketemu. Oh iya, Saya salaman sama dia. iya. Cuman kan kagak boleh bawa handphone. Oh, Nggak ada bisa. momen-momen yang nggak boleh di itu ya. nggak Iya, boleh jadi kan dikomunikasi. ya kayak ke istana sini kan juga handphone Iya, ditaruh. iya. Oh gitu. Ayo salaman tuh. Terus apalagi yang tidak tergambar, tidak ada dokumentasinya. Ya cuman itu. Oh iya, nanti masuk ke istana. Masuk kedua istananya Raja Salman sama MBS. Nah, itu juga ketika kita tur palace ya, itu nggak ada Nggak boleh bawa kamera. Jadi memorinya ya di sini aja di otak gitu. Tapi oke gitu. Luar biasa ya. Masya Allah ya, ini berarti ya, insya Allah tahun depan kita. Iya, Amin. bener. Nah, yang berikutnya mau kita tanya nih juga kan Wirda sempat sebelum berangkat ya di Instagramnya dia bilang nih yang mau titip doa, katanya titip doa boleh tulis komentar di bawah ini apa di bawah postingannya gitu. Dan salah satunya yang mencuri perhatian ya. Ini kan dia tulis ini. Bismillah, bentar lagi mulai wukuf waktu mustajab doa. Ayo tulisin doa kalian di komentar ya, insya Allah Masya Allah. didoakan dari sini. Nah ini sebentar. Ini posisi sangat istimewa loh. Ini di posisi Arafah. Lihat tuh posisinya. Itu kayak kafe-kafe di rooftop, enggak sih? Iya, Gitu loh. iya. Dan yang bisa di situ tuh Undangan. chosen people aja.
Itu sebenarnya tempat apa sih? Itu Itu kan Arafah. Iya, maksudnya itu kafe emang atau apa? Enggak, itu istana kecil yang dibangun oleh Raja Saudi untuk tamu-tamu dari sekian Tamu-tamu kerajaan. seratusan negara. Nah, gitu. saya sama Wirda dan Indonesia dapat spotnya di situ tuh. Oh, itu indah banget dah. Ketika yang lain bener-bener belatakan itu kan di bawah jutaan orang itu loh. Iya. Kita di situ tuh wukufnya dengan berbagai buah-buahan yang manis hingga kira-kira. Pokoknya worth it deh buat jadi doa gitu. Jadi jangan gini lah, gue sih haji di mana aja, penting gue haji. Jangan begitu. Kalau kita minta rumah yang gede gitu loh. Kalau minta kue yang enak. Ya boleh, namanya meminta. Namanya minta. Oke, apa tuh doanya? Doanya apaan tuh? Doanya. Nah, ini yang menarik adalah ada yang ngirim doa. Aku nggak tahu Siapa? ngirim doa atau manggil atau apa sih ya. Ada dari ini Sabda Ahesa, istri soleha. Ya kan jadi bingung ya Itu kan. Kalimatnya itu cuma istri soleha gitu. Itu doanya mestinya ini mintanya sama Oma. Hah? Sama Oma Irama. Istri saleh. Dia ini bingung nih kan, doa minta istri soleha atau dia manggil Wirda istri soleha gitu ya kan. Matu gue dong. Tapi pernah ketemu, kenal atau apa gitu? Saya tahu tapi belum pernah ketemu. Oh, tahu aja tapi Tahu aja. oh gitu. Tapi nggak tahu apakah Wirda ini kenal sama Sabda juga nggak tahu. Enggak tahu. Oh, ini kan titip doa ke Wirda Taunya Mansur juga dari usai akunnya. putus nih. Ini sampai jadi artikel bunyinya gini. Titip doa ke Wirda Mansur usai putus dari bulan Bruno. Sabda istri soleha katanya kayak gitu. Ya kan. Jadi pertanyaan Maksudnya selanjutnya. Mbak Wulannya kali disebut istri saleha. Nanti kita tanya langsung sama orangnya ya. No secret. No secret. Nah, tapi nih mumpung ada bapaknya Wirda, kita tanya. Kalau dari Pak Ustadz sendiri ada nggak sih harapan atau kriteria lah kalau bisa ntar Wirda dapatnya yang kayak apa gitu? Kan katanya doa boleh ya. Harapan kan juga spesifik boleh. Iya, gimana? Iya, kalau soal harapan kita harus tinggi-tingginya ya. Tapi kita mesti nyiapin dikasihnya seada-adanya. Harapan setinggi-tingginya, nyiapin ya bersyukur dikasih ya. Dikasih seada-adanya. Oke, satu pasti seiman. Laki-laki yang soleh pasti. Apalagi sih kalau Mau berkembang. mau berkembang. Iya. Mau belajar. Mau belajar. Kalau dia diajak ngobrol nyambung. Diajak ngobrol nyambung. Dulu kan sempat ada tuh yang sampai di sekolah ini ya Pak Ustadz ya. Itu aja. Siapa tuh namanya? Ada. Udah wassalam. Udah masalah. Tapi apa gitu ntar kalau ada yang deket sama Wirda nanti, udah kamu mau sekolah apa akan difasilitasi sama Pak Harus Ustadz? dong. Dia akan memimpin. Sekarang aja udah 52 cabang daku. Wirda sendiri udah mimpin 4 cabang, 5 cabang pesantren sendiri dia. Ya kalau nggak mau belajar repot gitu. Ini bukan soal punya, mau belajar apa enggak. Kalau punya urusannya tuh saya lebih di bawah daripada semua calon yang ada. Waktu saya datang ke mamanya Wirda, utang 1,4 miliar. Oke, saya nggak bawa keluarga, nggak bawa orang tua juga. Saya datang sendirian. Tapi saya bilang sama calon mertua waktu itu, saya mau belajar. Terus mertua bilang, ya baru belajar. Ih, belajar beda, saya bilang. Terjadi dah gitu, asal belajar gitu. Ya orang asal mau belajar jadi. Ya dibukakan, insya Allah dibukakan. Orang kalau berhenti belajar itu yang mati dia. Jadi siapapun kalau yang Bisa. lagi dekat kalau bilang mau belajar, bisa lah nanti difasilitasi. Bisa. Walaupun nanti jadi atau enggak, ya terserah ya. Minimal dia udah belajar. Kan saya selalu dengan izin lo maju-majuin siapa. Karena buat saya ada anak muda yang datang itu perlu keberanian. Jadi udah berapa yang di sekolah nama Pak Ustadz lewat jalur Wirda Mansur? Saya kalau ada yang gak serak saya jauhin sekolahnya. Oh serius? Serius? Kalau nggak serak dijauhin sekolahnya? Jauh. Ya kagak di internet sono. Enggak. Bercanda nih. Iyalah. Bercanda dan bener ya. Gitu. Tapi so far udah ada yang serak belum? Udah ada yang serak. Udah ada. Jadi tinggal nunggu waktu aja nih. Belum, karena ada beberapa gitu. Oh, ada beberapa yang serak. Iyalah, picing-picing. Tergantung nanti Allah. Ya saya bersyukur ya, artinya kan ya saya bilang kalau udah susah loh bisa terbuka aja buat ta'aruf tuh susah. Jadi syukuri itu. Jadi syukuri banget. Udah, oke, baiklah. Nah ini Pak Ustadz pertanyaan selanjutnya. Ini ada deretan artis yang berangkat haji tahun ini ya kan, dari mulai Raffi dan Atta Halilintar. Iya, ya. Dan mereka kan juga posting tuh bahwa mereka juga ikut berkurban juga di sini di Jakarta ya kan, yang ada untuk anaknya apa yang segala macam. Ini kalau kita menanya ini hukumnya tuh gimana sih ketika yang kurbannya di Indonesia tapi orangnya iya. di tempat lain gitu. Lu bagus. Ingat tanah air kan. Ada nilai plus itu. Nilai plusnya di mana aja, dia lupa sama kampung halamannya, satu, nggak lupa sama kampung orang, dan
duitnya di Indonesia. Jadi emang ya berhaji tapi tetap kurban di Indonesia. Duitnya kan di Indonesia. Kalau dia beli kurban di Indonesia, kan duitnya beredarnya di Indonesia. Jadi di mana aja sebenarnya bisa. Bisa. Ya? Nggak harus orang yang ada di tempat. Bisa. Gitu Bisa ya? makanya kita bertahun-tahun kirim ke Afrika. Kecuali COVID kemarin sama beberapa tahun setelah COVID. Tapi sebelumnya kita ke Afrika, negara-negara yang miskin. Iya kan. Boleh di mana aja. Pesantrennya kan juga kemarin ya. Kenapa sih dipilihnya Afrika? Ya yang miskin di sana. Di Indonesia kan juga ada nih pertanyaan sejarah. Ya tahun ini kita nyebar 1000-an kambing sama 300-an sapi. Sekaligus saya terima kasih nih buat semua donatur gitu yang nggak bisa saya sebut ya. Nah itu kan juga ke pelosok tanah air. Kami sendiri keluarga kami sedekah kurbannya itu ke pelosok Jawa Barat, pelosok Jawa Timur, sama pelosok Banten. Nggak di Jakarta dan sekitar. Jadi banyak ya memang sebagai daerah, tapi memang dikelola ya. Ya, dikelola. Maksudnya nanti kita ngobrol lagi ya. Ini ada satu bintang tamu yang kita undang lagi juga gitu ya. Femi Permatasari kemarin dia bilang, dia curhat di sosial medianya, dia bilang kadang-kala dia ketemu artis atau siapa dianggap sombong karena dia kok ketemu kok nggak ingat gitu. Ternyata memang ada satu momen di mana Femi ini sempat mengalami amnesia. Yang benar. Dia ingat aku kan? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Femi Permatasari, artis dan model kelahiran 1973 yang mengawali karir sebagai model majalah Femina tahun 1996 dan berperan sebagai Yolanda dalam sinetron Tuyul dan Mbak Yul ini, menikah dengan pengusaha bernama Alphonse Martinus pada 2019 dan kerap memposting liburan ke luar negeri bersama suaminya seperti ke Singapura, Jepang, Korea, New Zealand, dan Australia. Perempuan yang pernah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Korea Selatan ini Desember 2023 lalu berulang tahun dan mendapat hadiah dari suaminya berupa bunga, kado barang mewah, dan merayakan dengan makan bersama keluarganya. Kemarin lewat postingan Instagramnya, Femi mengaku 16 tahun yang lalu pernah mengalami koma dan berujung amnesia, hingga kerap lupa dengan teman lamanya saat disapa. Apa yang membuat Femi Permatasari pernah mengalami koma hingga amnesia? Dan benarkah Femi Permatasari kerap liburan bersama suaminya tanpa memiliki perencanaan khusus? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sudah bersama dengan Femi Permatasari, langsung kita dudukan di kursi ini ya. Karena kalau dia jangan di kursi biasa-biasa aja ya. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Femi Permatasari, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu seringkali dibilang atau dikira sombong gara-gara kalau ketemu nggak pernah nyapa. Tapi sebenarnya karena kamu pernah ada momen di mana kamu mengalami cedera dan amnesia. Fitnah atau fakta? Fakta. Masa Femi sombong sih? Femi seumur hidup nggak pernah sombong. Aku tuh orang yang sangat humble, sangat penyayang, penuh kasih. Iya, dia orang ramah banget. Makanya mungkin ketika ada orang yang merasa kenal terus kamu nggak nyapa tuh jadi bingung kali ya. Iya, aku langsung gregetan kayak kemarin tuh. Ketemu di mall. Aduh Tuhan, ini siapa namanya? Aduh Tuhan gitu. Jadi ya udah, hai ya, Femi gini, iya sama suami gitu, iya gitu. Tapi kan kalau aku tahu nama kan namanya, apa kabar kan? Misalnya apa gimana? Kalau gini kan jadi aku setengah-setengah, aduh ini siapa gitu. Coba kita lihat postingannya, kita baca dulu ya. Nih kan ditegur Samuel di Jalan Ormol, tapi saya benar-benar lupa siapa orang itu namanya. Padahal dia teman lama gitu ya. Malum ya, ini efek dulu saya pernah amnesia karena koma. Jadi untuk mengingat nama orang yang sudah lama tidak ketemu atau baru sekali 2 kali ketemu susah banget loh, dan ini sudah berlangsung lama. Dari 16 tahun yang lalu sampai sekarang. Kapan kamu sadar bahwa ini kamu mengalami amnesia itu? Seperti apa prosesnya kejadiannya waktu itu? Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.